Bab 6065. Mengingat perbedaan waktu, Charlie tidak langsung menelepon Stella. Namun memikirkan masalah ini bukanlah hal yang sulit bagi Stella. Dia akan meneleponnya untuk berkomunikasi dengannya di malam hari dan mulai merencanakan tindak lanjut. Jadi, Charlie berkata pada Nanako. "Nanako, menurutku, kamu tidak perlu kembali untuk terus berlatih bela diri. Mengapa kamu tidak ikut denganku ke villa sisi gunung untuk membantuku di sore hari? Setelah selesai, kita akan kembali ke Thompson bersama." Nanako mengangguk tanpa ragu dan berkata, "Baik." Setelah mengatakan itu, Nanako bertanya, "Charlie, apakah kamu ingin aku menyapa Tuan Mateo?" Charlie melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan pergi sekarang, dia pasti masih mengajar. Mari kita bicara dengannya secara pribadi nanti." "Baik." Kemudian, Charlie membawa Nanako kembali ke vilanya di lereng gunung dan pergi ke ruang bawah tanah villa. Dia terkejut saat mengetahui bahwa sebenarnya ada peralatan pengisian cairan oral yang sederhana. Dan masih banyak botol cairan oral kosong dan sumbat botol di sebelahnya. Nanako bertanya dengan heran, mengapa ada peralatan farmasi di sini?" Charlie tersenyum dan berkata, "Itu hanya satu set peralatan pengisian dan penyegelan sederhana. Saya berencana mempersiapkan beberapa untuk siswa seni bela diri di Champs-Élysées untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mengenai obat mujarab, terlalu banyak siswa di Champs-Élysées. Saya tidak mampu memberikan masing-masing pil. Jadi saya cukup mengubah ramuan itu menjadi air dan mengencerkannya dengan cairan oral." Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi, "Saya awalnya menyiapkan lebih dari 200 botol. Tapi saya tidak menyangka akan ada begitu banyak orang saat itu. Siapa sangka nantinya Romana membawa seluruh Taizen Tao ke Aurous Hill. Jadi aku menyiapkan lebih banyak lagi. Berikan kepada mereka besok." Nanako tiba-tiba mengerti dan berkata sambil tersenyum, Gaya akting Long sangat kuat dan tegas. Lebih dari 200 orang di Taizen Tao, tanpa memandang jenis kelamin, tua atau muda, semuanya diperintah olehnya. Bahkan Mateo tidak berani berbicara keras padanya. Selama dia dan Taizen Tao bisa melayani Tuan Charlie dengan sepenuh hati. Ini akan sangat bermanfaat bagi Tuan Charlie di masa depan. Charlie mengangguk dan berkata, sekarang adalah saat kita paling kekurangan tenaga kerja. Lebih dari 200 orang Taizen Tao tidak dapat diremehkan. Akan lebih baik jika kita bisa membuat kemajuan lebih lanjut dalam hal kekuatan di masa depan. Setelah mengatakan itu, Charlie berkata, tunggu sebentar. Saya akan mencampurkan obat cair, dan datang lagi nanti untuk mengisinya." Charlie, dengan bantuan Nanako, meningkatkan produksi sejumlah cairan oral. Total pengisian lebih dari 400 botol, dengan total volume 700. Charlie berencana menggunakan 200 botol tambahan sebagai insentif bagi para siswa. Sehingga mereka yang mencapai kemajuan tercepat dan memiliki sikap terbaik dapat memperoleh imbalan tambahan. Yang juga akan menambah semangat mereka. Ketika mereka selesai mengisi cairan mulut dan keluar dari villa di lereng gunung, hari sudah gelap. Melihat waktu sudah lewat jam 7. Charlie berkendara kembali ke kota bersama Nanako. Setelah kembali ke Thompson, Charlie pertama-tama mengirim Nanako ke ruang bawah tanah dan memarkir mobil yang dikendarainya dari villa ungu di tempat parkir yang dibeli oleh keluarga itu di ruang bawah tanah. Dia mematikan mobil dan berencana membawa Nanako ke dalam lift terlebih dahulu. Lalu naik ke lantai pertama dari lift, lalu berjalan kembali ke villanya. Saat dia dan Nanako hendak keluar dari mobil, seorang pengemudi wanita telah keluar dari mobil di tempat parkir yang berseberangan secara diagonal. Setelah dia mengunci mobil, dia membawa tasnya dan berjalan ke ruang lift. Ketika Nanako melihatnya, dia berkata kepada Charlie, "Charlie, dia adalah tetangga yang kusebutkan. Hanya ketika saya mendengar dia menelepon temannya hari itu, saya mengetahui bahwa Guru Jingking akan datang ke Aurous Hill." Charlie mengangguk ringan, tersenyum dan berkata, "Sepertinya jika kamu punya kesempatan, kamu harus berterima kasih padanya. Dia membantumu menyadari kebenaran secara tidak sengaja." Iya nih. Bab 6066. Nanako juga setuju dengan sudut pandang Charlie dan berkata, "Kalau bukan karena dia, saya mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mencapai pencerahan." Mengatakan itu, dia berkata kepadanya, "Charlie, apakah kamu ingin bertemu Tuan Jingking? Mungkin dia bisa memberimu inspirasi."
Charlie menggelengkan kepalanya. Situasiku istimewa. Jadi sebaiknya aku mencoba untuk tidak bertemu dengannya. Setelah mengatakan itu, Charlie melihat ke belakang wanita itu. Tiba-tiba menjadi lebih cerdas, dan langsung merasakannya dengan energi spiritualnya. Dia tidak meragukan wanita ini di dalam hatinya. Dia menggunakan energi spiritualnya untuk merasakannya. Dan itu sepenuhnya karena dia memikirkan, sarjana, dari Warriors Den. Ia merasa bahwa semua kebetulan di dunia ini mungkin bukanlah suatu kebetulan. Oleh karena itu, dia berpikir untuk menggunakan energi spiritual untuk mengonfirmasi. Jika pihak lain adalah orang biasa yang tidak mengerti seni bela diri. Apalagi energi spiritual, itu membuktikan kalau dia terlalu khawatir. Setelah merasakannya, dia menemukan bahwa wanita ini memang bukan seorang pejuang atau biksu. Yang membuatnya lega sepenuhnya. Keduanya mendorong pintu dan keluar dari mobil. Ketika mereka berjalan ke ruang lift secara normal, wanita itu kebetulan sedang menunggu di sini. Ketika keduanya tiba di ruang lift, salah satu lift baru saja terbuka. Wanita itu langsung masuk, berbalik setelah menggesek kartunya, dan melihat Nanako dan Charlie mengikutinya. Dia tiba-tiba terkejut dan berkata, itu kamu." Nanako mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Kebetulan sekali. Kamu baru saja pulang kerja?" "Tidak." Wanita itu berkata sambil tersenyum. "Saya hanya seorang ibu rumah tangga, tidak ada cara mudah untuk berangkat kerja. Aku baru saja kembali dari makan malam di rumah sahabatku." Setelah mengatakan itu, dia menatap Charlie dengan rasa ingin tahu dan bertanya pada Nanako, "Apakah ini pacarmu?" Nanako sedikit tersipu, tapi tanpa sadar masih menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia adalah teman saya, dan kebetulan dia tinggal di komunitas yang sama. Saya mengambil mobilnya." Dia tidak berani menyetujui atau mengakui bahwa Charlie adalah pacarnya di depan tetangganya. Lagi pula, Charlie sendiri tinggal di Thompson. Bukankah memalukan jika mereka bertemu dengannya dan Claire lagi suatu hari nanti? Setelah mendengar ini, wanita itu mengangguk dan bertanya pada Charlie, "Pria ini juga tinggal di gedung ini?" Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tinggal di gedung lain." Setelah mengatakan itu, dia menekan tombol lift. Wanita itu mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, "Kupikir kalian adalah pasangan. Sepertinya kalian pasangan yang sempurna." Nanako berkata dengan malu-malu, Tidak, kami hanya teman biasa." Wanita itu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Lift dengan cepat mencapai lantai pertama. Dan Charlie mengucapkan selamat tinggal kepada mereka berdua, keluar dari lift, dan berjalan kembali ke area villa. Saat ini, ia tidak pernah menyangka bahwa wanita yang berada satu lift dengannya tadi adalah bawahan ibu kandungnya. Dan alasan mengapa dia kembali sebelum dia adalah karena semuanya sudah direncanakan. Margaret khawatir Charlie akan berpikir terlalu banyak. Dan sengaja memintanya mencari kesempatan untuk tampil di hadapannya. Sehingga Charlie bisa memastikan bahwa dia hanyalah orang biasa yang tidak memahami ilmu bela diri dan energi spiritual. Alasan mengapa mereka harus menghitung waktu untuk membiarkan wanita ini masuk ruang bawah tanah terlebih dahulu adalah untuk semakin mengurangi kemungkinan dicurigai. Bagaimanapun, manusia adalah hewan subjektif. Jika seseorang mengikuti Anda ke tempat yang sama, seseorang yang tertarik akan mengira Anda sedang diikuti. Namun yang terjadi justru sebaliknya, dan tingkat kecurigaannya sangat berkurang. Margaret ikut campur dalam pencerahan Nanako. Untuk mencegah Charlie memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Dia harus menghilangkan semua keraguan Charlie. Jika tidak, dengan karakter Charlie, dia pasti akan menyelesaikannya sebelum menyerah. Beberapa menit kemudian, Charlie kembali ke area Villa Thompson. Di villa saat ini, mertuanya sedang menonton TV di ruang tamu lantai 1.